oleh VMware. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita mampu akhirnya mendukung ya aplikasi-aplikasi yang mungkin ada yang legacy yang masih kita bisa maintain, tradisional, kemudian kita bisa masuk ke modern, atau mungkin bisa kita manfaatkan SaaS, ya, software as a service. Ya. Ini dari segi aplikasinya. Ya. Kemudian dari end user computing, ya, VMware juga punya ya untuk mengaksesnya. Ya, kita pilih bisa kasih pilihan ke user, ya, mau pakai desktopnya dia, kita bisa pakai VDI, virtual desktop, ya, atau mungkin kita bisa pakai mobile, kita bisa manage dengan mobile device management. Di awal tahun ini VMware beli AirWatch, ya, jadi AirWatch ada di sini. Yang di sini adalah Horizon Suite, ya, di sini AirWatch. Nah, ini jadi satu kesatuan solusi. Ya, di sini kita jarang perkenalan karena ini adalah satu company sendiri ya, spin-off dari VMware, jadi namanya Pivotal. Ya, itu khusus ada di sini. Dia membahas aplikasi karena dunianya beda sendiri. Ya. Nah, VMware fokus di sini di virtualization dan cloud automation. Ya. Nah, di tahun ini di hardware kita bisa deploy namanya hybrid cloud. Ya. Hybrid cloud ini nanti akan jadi perpaduan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya private cloud, ya, kita mau masuk ke arah cloud, ya, kita bisa lewat hybrid cloud dulu. Hybrid cloud ini akan menyatukan nanti antara public cloud VMware, ya, dengan public cloud yang lain. Jadi dia bisa jadi interface ke Amazon, ya, interface ke Azure, itu bisa seperti itu. Jadi bisa kebutuhan Bapak tergantung kebutuhan Bapak seperti apa, costingnya seperti apa, itu bisa di-handle di sini. Atau jadi IT broker. Langsung menggabungkan node-node ini. Oke, nah ini yang pasti ini adalah X6, dan ini adalah sebenarnya salah satu ini yang harus menjelaskan untuk yang sebelah kanannya tadi. Sebelah kanannya kan ada satu yang kotak besar. Itu apaan sih? Ini adalah Flex dan Pure Flex System. Kenapa saya munculkan dulu ini? Karena ini sebenarnya part of X6 juga. Actually ini juga bekerja sama dengan X6 juga istilahnya. Kita bisa masukkan X6 di dalamnya. Ini adalah sistem yang menggabungkan antara Intel dan Power. Power di sini adalah sistem kita untuk Unix, untuk AS400, dan untuk Linux juga sebenarnya. Power dan Intel kita gabungkan di dalam satu sistem yang sama. Bukan berarti prosesnya bareng, tapi memang server yang terpisah, tapi dia jadi satu dalam hal server dan networkingnya menjadi satu. Kalau untuk Power, kita punya banyak sekali tipe, termasuk yang tipenya sama dengan Power midrange kita yang paling populer. P460 ini 32 core dengan 1 tera memori. Jadi ini adalah versi powernya dari si Flex System. Nah, ini yang menarik, kita punya dua jenis compute node. Dua jenis, kita nyebutnya compute node ya, tapi sebenarnya server, sama aja. Yang satu X240 dengan dual socket. Dan ini X880, kita ada tulisan di sini Mei, bulan Mei ini kita akan GA ini. Sama dengan yang tadi. Dengan yang tadi kita tunjukkan X6 dan lain-lain. Bedanya hanyalah X880 ini bisa dimasukkan ke dalam chassis. Chassis yang tadi ini depannya server, belakangnya network. Tidak ada kabel antara server dan networknya. Network maksudnya switch, maksudnya sun switch dan lain-lain. Tidak perlu pakai top track switch, semuanya dipasang di belakang. Depannya server, belakangnya network. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini, ini juga sama. Maksimumnya juga sampai 8 socket. Hanya form factor-nya berbeda. Lebih mudah karena tidak ada kabel sama sekali. Kalau untuk X240 ini untuk virtualisasi, karena temanya juga berhubungan dengan virtualisasi. Kebetulan si X240 yang kecil ini sangat kecil, beratnya hanya 7 kilo, hanya 1 U, kecil sekali, hanya setengah tak kalau dipotong kiri kanan. Itu adalah jenis blade ya. Yang paling tinggi virtualization performance-nya di dunia sampai sekarang. Belum ada lagi yang lain yang virtualization performance-nya setinggi ini. This is the highest virtualization performance. Nah, lantas yang ini belum dites karena belum keluar. Tapi kalau ini udah dites, saya yakin dengan sejarah ini aja udah yang paling tinggi. Yang ini juga akan menjadi salah satu yang paling tinggi. Kalau di VMware namanya VM Director, fully integrated. Sekali klik semuanya jadi.
harusnya storage sudah bisa sampai melakukan itu. Oke, dalam stacknya VMware kita kenal ada dua teknologi ya, Cloud Suite untuk cloud-nya dan Horizon View. Pada prinsipnya NetApp kita integrasi sampai level atas, bahkan sampai ke guest OS yang nanti running di VM. Kalau di VM mau ada Oracle, kita ada integrasinya dengan Oracle. Ada SQL, kita integrasikan dengan SQL. Kenapa sih? Intinya di mana sih harus storage itu integrate sampai ke level aplikasi? Gambarannya gini. RDBMS dalam hal ini SQL atau Oracle itu pada saat dia memproses kan ada data yang ditaruh di memori, betul ya? Apalagi SAP HANA tuh yang heboh-heboh soal semuanya serba di memori. Oke? Kemudian data di storage-nya itu kita pindahin. Kita pindahin dalam konteks backup, kita pindahin dalam konteks cloning untuk data warehouse, kita pindahin ke DR untuk konteks proteksi. Kan datanya kita pindah-pindah tuh. Yang di memori ikut pindah, yang di memori server kan tidak. Karena apa yang kita pindah-pindah kan data yang ada di hard disk. Terus kalau pindah ke DR, sementara di memori masih ada, di DR dimountingkan gitu database-nya apa jalan. Coba aja mount gitu ya, file DBF-nya SQL, mounting ke sana, dia akan bilang di BCC cek dulu nih, ada yang kurang. Itu bahayanya. Kenapa storage itu harus terintegrasi ke aplikasi? Makanya NetApp itu ada software yang kita installin. Di Exchange ada, di B2 ada, Domino ada, VMware ada, Hyper-V ada, SQL ada, SAP ada. Mau aplikasi apapun kita di data center berarti lebih dekat dengan kita. Apapun bisa kita lakukan dengan clicking. Aduh, daripada saya terus 5 jam ya, si Excel korup terus gitu aplikasinya. Apa saya mungkin langsung balikin dari template saya dalam bentuk virtual machine. Kita kasih SLA sekarang 30 menit nggak bisa solve masalah dia users. Kita langsung tinggal balikin dari template kita, tinggal keluarkan lagi Pak, kita rebuild lagi dari virtual machine template kita. Cepet Pak, SLA kita pun lebih bagus nanti. Terakhir data Pak, ini yang menarik. Data terutama yang hubungannya dengan enterprise data harus decentralized. Bapak harus punya Dropbox, tapi on premise. Dropbox Bapak tidak boleh di hosting third party. Karena pada saat nanti orang audit datang, dia akan nanya sama Bapak, apa ini Dropbox Pak? End users Bapak ada pakai Dropbox. Saya pengen nanya, di mana servernya, di mana hard disknya? Terus Bapak bilang, oh Pak itu ada di sana Pak, on the somewhere. Nanti Bapak yang ke laut Pak. Saya sudah bikin sini Pak. Nggak bisa diterima dari sisi IT auditing, nggak comply. Oke, IT auditing kita nggak secepat teknologi end users kita Pak. Mereka masih melihat fisik. Di mana? Nah, itu Pak salah satu. Kira-kira kayak gitu Pak. Nanti Bapak punya layanan untuk mengkonsolidasi data. Oke, broker di sini nanti adalah satu solusi kita, membroker semua aset di atas yang mampu mendeliver aset-aset di atas ke end users itu berbagai macam devices. Oke, itu idenya. VMware membangun hal seperti itu. Saya tidak akan bahas apa produknya, cepat aja Pak, saya harus ngomongin produk Pak. 5 menit cukup ya udah ya. Jadi ada 3 produk ini Pak, sorry. Ada Horizon View, ada Mirage, dan Workspace. Ini produk kita dan terus evolve. View ini gunanya untuk kita membangun infrastruktur virtual desktop. Oke? Mirage gunanya untuk mensentralisasi image, physical desktop maupun virtual desktop. Yang namanya physical desktop tetap mungkin ada satu case, 2 case di mana kita tetap harus pakai physical desktop. Mungkin belum saatnya kita bisa full ke virtual desktop. Tapi apakah yang physical kita biarkan ready manage? Mirage solusinya. Oke? Terakhir, Horizon Workspace. Ini yang nanti akan menjadi platform kita untuk end users bisa mengakses aset kita ini Pak. Aplikasi katalog, file sharing. Terakhir, apa tadi Pak? Desktopnya.